Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali melalui layanan klasikal bimbingan dan konseling SMA di 1 Garut. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah orientasi setelah lulus SMA. Tentu dalam konteks SMA Negeri 1 Garut, orientasinya adalah lanjutan studi ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kita akan bahas tentang orientasi setelah lulus SMA. Memang setidaknya ada 4 hal kalau siswa SMA negeri itu setelah lulus SMA. Ada yang kuliah, ada yang kursus, ada yang bekerja, ada juga yang memasuki dunia baru, misalnya menikah. Nah, tapi untuk lulusan SMA sesuai dengan tujuan pendidikan SMA adalah mempersiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan lebih tinggi, itu tentunya adalah melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, yang kita bahas sekarang adalah lebih kepada bagaimana lanjutan studi ke perguruan tinggi. Setidaknya ada beberapa bentuk, meskipun bukan jenis ini, bentuk perguruan tinggi yang kita kenal, ya. Bentuk perguruan tinggi yang kita kenal, setidaknya kalau di Indonesia ini ada 5 bentuk, yaitu yang pertama universitas, yang kedua sekolah tinggi, yang ketiga institut, yang keempat akademi, dan yang kelima politeknik. Apa perbedaan dari kelima bentuk-bentuk perguruan tinggi ini? Universitas adalah satu jenis perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi yang lebih umum, universe. Artinya hampir banyak jenis-jenis program studi yang ada, banyak profesi-profesi yang ada. Di universitas ada istilah kependidikan, ada non kependidikan, ada istilah jurusan scientific, dan juga ada yang membuka jurusan profesi. Yang sains seperti S1, ya, program sains, misalnya jurusan psikologi, jurusan kedokteran, sarjana kedokteran, jurusan hukum, pendidikan matematik, pendidikan kimia, bahkan ada juga diploma, ya, vokasi seperti Universitas Pajajaran, itu ada sains, ada juga profesi, ada juga yang S1, ada juga yang diploma. UPI juga demikian, UI juga demikian, UGM juga demikian, dan Undip juga demikian. Jadi universitas itu adalah bentuk perguruan tinggi yang di dalamnya berbagai jenis jurusan universal, semua ada. Yang urutan yang kedua, ini urutannya agak urutan yang kedua adalah institut, bukan sekolah tinggi, harusnya institut. Institut lebih bawah dari universitas. Institut memang masih terdiri dari beberapa program studi, tapi lebih kepada satu jenis, seperti ITB, Institut Teknik, Institut Teknologi Bandung. Berarti ini khusus perguruan tinggi yang berhubungan dengan teknologi, teknik, segala macam jurusan yang berhubungan dengan teknik ada di ITB. Institut Pertanian Bogor, berarti hal-hal yang berkaitan dengan fokus kepada pertanian, program studi yang hubungannya dengan pertanian, di sini ada jurusan, dan seterusnya. Nah,
di institut seperti itu. Lebih bawah lagi institut lagi yang namanya sekolah tinggi. Ini lebih sedikit lagi program studinya dan lebih spesifik lagi cakupannya. Sekolah tinggi biasanya yang kita kenal biasanya sekolah-sekolah kedinasan seperti sekolah tinggi ilmu statistik, sekolah tinggi administrasi negara, sekolah tinggi sandi nasional, sekolah tinggi kesejahteraan sosial, sekolah tinggi tekstil. Itu dulu kedinasan, namun sekarang udah mulai tidak kedinasan lagi ya, sehingga kadang-kadang sekarang lebih banyak sekolah tinggi juga berubah jadi politeknik. Yang kita kenal yang masih kedinasan adalah sekolah tinggi ilmu statistik, STAN, dan seterusnya. Itu sekolah tinggi. Ada juga di bawah sekolah tinggi politeknik. Politeknik ini lebih kepada profesi. Mengapa? Karena lulusan politeknik cenderung disiapkan memang masuk ke dunia kerja, sifatnya profesi. Beda dengan universitas dan institut, lebih cenderung kepada sains, keilmuan, ya. Sehingga kedepannya menjadi seorang konsultan, menjadi seorang dosen, menjadi seorang peneliti dan seterusnya. Ya, kalau toh memang dari universitas dan institut mau terjun ke bidang profesi, maka ketika dia menyelesaikan studi sarjananya harus mengikuti pendidikan profesi. Contoh misalnya sarjana kedokteran di Unpad. Untuk menjadi seorang dokter, seorang profesi dokter, maka si mahasiswa harus mengikuti pendidikan profesi dokter yang disebut dengan koas. Demikian juga dengan guru. Misalnya lulusan pendidikan matematik. Maka untuk menjadi seorang guru matematik, sang mahasiswa harus mengikuti pendidikan profesi guru. Baru dia bisa berhak untuk terjun dalam dunia kerja. Tapi kalau jurusan politeknik tidak perlu ada pendidikan profesi. Mengapa? Karena lulusan juga sudah merupakan profesi, sehingga ijazahnya di dalamnya ada yang menerangkan tentang keahlian sesuai dengan jurusannya. Oke, di bawah politeknik ada yang disebut dengan akademi. Ini lebih menukik lagi, lebih spesifik lagi. Contoh, akademi perawat saja, tidak ada jurusan lain. Akademi bidan saja, tidak ada jurusan-jurusan lain. Jadi bentuk-bentuk perguruan tinggi ini ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, ada akademi, dan ada politeknik. Demikian penjelasan tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi yang bisa dimasuki oleh siswa lulusan SMA. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan bahas tentang jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri. Kita ketahui bersama bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada beberapa jalur yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, ya. Jalur yang pertama ada yang disebut dengan jalur SNMPTN, ya. Ini jalur SNMPTN. SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi ini juga adalah dasarnya adalah nilai rapot. Jadi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini bisa dibilang kalau dulu namanya PMDK. Hanya SNMPTN ini diperuntukkan bagi PTN yang cenderung untuk universitas dan institut. Ya, kalau kita pertemuan tadi awal itu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, SNMPTN ini adalah jalur untuk masuk ke bentuk perguruan tinggi yang namanya universitas dan institut. Nah, ini yang kedua itu jalur SBMPTN. Ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Bisa dibilang juga ini jalur untuk masuk perguruan tinggi dengan cara tertulis. Jadi menggunakan tes tulis. Jalur yang ketiga adalah jalur mandiri, ya, seleksi mandiri. Ini maksudnya mandiri karena tes ini diserahkan kepada
universitas atau institutnya masing-masing. Jadi perguruan tinggi negeri yang bersangkutan melaksanakan tesnya secara tersendiri. Jadi ada 3, SNPTN, SBM, dan seleksi mandiri. Ini untuk umum. SNPTN untuk umum. Di SNPTN dulu ada istilah jalur bidik misi. Ini melalui SNPTN bagi siswa yang punya masalah dengan biaya itu bisa mengajukan beasiswa bidik misi. Tahun kemarin terakhir. Sekarang rubah namanya menjadi KIP kuliah. Sama aja sebetulnya, hanya beda nama. Dan proses langkah prosedur masuknya itu berbeda dibandingkan dengan bidik misi. Terus terang memang keterlibatan sekolah untuk KIP kuliah tidak terlalu dominan dibandingkan dengan proses bidik misi. SNPTN sekarang dipasang kuotanya 30%, maksimal 30%. Tidak boleh lebih dari 30%. Sama perlu SBM juga ada untuk siswa yang kurang mampu dengan bidik misi tahun kemarin, namun diganti namanya menjadi KIP kuliah, ya. Kemudian juga untuk umum maksud itu ada lulusan SMA 3 tahun ke belakang biasanya kalau SBMPTN. Kalau SNPTN untuk umum, tapi untuk SMA, MA, SMK yang lulusnya pada tahun itu juga. SBM itu kuotanya maksimum 40%, ya. 40% kuotanya. Ada yang memasang 30%, ada yang kita ambil rata-rata hampir semua PTN menggunakan 40%. Seleksi mandiri ada yang pakai KIP kuliah, ada yang tidak, ya. Tapi kebanyakan kalau mandiri biasanya jarang pakai beasiswa KIP. Tapi ada peluang tertentu yang juga mandiri tapi menggunakan KIP. Juga untuk umum. Kuotanya maksimal 30%. Nah, jadi ada 3 jalur SNPTN, SBM, seleksi mandiri. Kalau tidak diterima di SNPTN bisa ikut SBMPTN. Kalau tidak keterima juga di SBMPTN bisa ikut seleksi mandiri. Nah, kalau mulai tahun ini kalau lulus SNPTN tidak bisa daftar jalur SBMPTN karena datanya sudah tercantum sebagai statusnya siswa yang sudah lulus. Demikian juga seterusnya. Nah, bagaimana deskripsi pola penerimaan mahasiswa baru PTN? Nah, tadi SNPTN itu berdasarkan prestasi akademik siswa, raport, dan prestasi yang lainnya. Nah, raport ini kalau untuk tahun ini itu yang berhak ikut daftar SNPTN adalah siswa yang termasuk 40% terbaik secara paralel, ya. Jadi kita SMA 1 misalnya 400 siswa, berarti yang berhak ikut SNPTN, yang diundang SNPTN sekitar 160 siswa. Jadi tidak semua siswa bisa terundang SNPTN. Juga prestasi yang lainnya, misalnya memberikan sertifikat sifat kejuaraan. Seperti tahun ini ada siswa kita yang keterima ke UI, walaupun dari IPA dia keterima di jurusan hukum. Karena Bapak lihat profilnya, prestasi-prestasinya dia banyak juara nasional, ya, berdebat, juara nasional debat bahasa Inggris dan seterusnya. SNPTN biaya ditanggung sama pemerintah alias gratis, ya. Nanti prosedur SNPTN nanti dibahas lebih lanjut, ya. Yang kedua SBMPTN, ini mah dasarnya berdasarkan hasil tes tertulis keterampilan dan biaya menjadi beban peserta bayar biasanya. Dan untuk tahun ini karena corona SBM tidak dilakukan, diganti dengan TBK yang tesnya hanya tes potensi akademik atau scholastic aptitude test, ya. SBMPTN tertulis. Kemudian kalau mandiri diserahkan sepenuhnya kepada setiap PTN. Biaya juga dibebankan kepada peserta didik. Nah, itulah mahasiswa baru PTN, bisa SNPTN, bisa SBMPTN, bisa seleksi